Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Bu. Iya, di sini kita akan belajar prakarya ya dengan saya. Pada hari ini sebelum belajar, coba mana ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Alhamdulillah ya. Hari ini saya lihat semuanya sehat walafiat, bisa hadir di sekolah. Ada sekretaris yang tidak hadir hari ini? Siapa itu? Sama Rivaldo. Kenapa itu? Novanya sakit, kalau Rivaldonya itu Alfa. Ya, kita doakan yang sakit biar cepat sembuh. Dan yang tidak ada keterangannya, semoga dia baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dilihat di kanan kirinya. Ada sampahnya enggak? Kalau ada, bisa dikutip ya. Atau sudah bersih semuanya? Ya. Alhamdulillah ya, udah bersih semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengolahan pangan hasil samping hewani, daging dan ikan. Iya. Dari sini kira-kira tahu nggak apa itu artinya bahan pangan hasil samping hewani? Nah, ada nggak yang tahu? Belum tahu ya? Belum, Bu. Iya. Jadi kita umpamakan seandainya ada ayam ya. Itu kan ayam itu banyak bagian-bagiannya kan? Ada bagian dagingnya, ada kakinya, kemudian ada bulunya, ada jeroannya. Jadi yang dikatakan hasil samping itu yang sudah dianggap sampah. Nah, seperti itu. Ini Ibu perlihatkan bukan saja ayam ya, tapi ada juga seperti ikan ya. Coba itu ada gambar apa aja itu? Tulang ikan, kepala ikan. Ya. Ada usus. Usus ini dari mana? Dari sapi ya. Tulang ikan. Kemudian apa lagi tuh? Kepala ikan. Kemudian ceker ayam. Iya. Dulu ini rata-rata dikatakan sebagai sampah. Tapi sekarang karena sudah kreatifnya manusia zaman sekarang ini, apakah ini sampah atau uang katanya? Uang. Jadi kalau lihat seperti ini dulu sampah. Jarang orang mau makan ini. Tetapi sekarang menjadi uang. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok bisa dikatakan sampah menjadi uang? Nah. Kenapa? Ada yang mau menjawab? Nggak apa-apa. Kalau salah nggak saya salahkan. Kita sama-sama belajar. Ada yang tahu? Contohnya di sini ceker. Kalau dulu dianggap sampah, sekarang kok dijadikan uang katanya. Ada yang tahu? Nah, ya silakan Maulana. Karena diolah, Bu. Karena Diolah diolah kemudian apa? Diolah menjadi apa? menjadi makanan. Kemudian Dijual. tepuk tangan dulu untuk para. Dah. Kemudian ya kita sudah tahu ya yang termasuk dari bahan samping itu dari daging dan ikan, contohnya itu tadi ya. Ya, sekarang Ibu ingin mengetahui ya, siapa yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Saya, Bu. Oh ya. Silakan. Tujuan Cinta. pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini,
peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menganalisis jenis dan manfaat hasil samping hewani seperti daging dan ikan dengan kritis. Yang kedua, merancang ide pengolahan hasil samping yang inovatif dan bernilai ekonomis atau lingkungan. Yang ketiga, berkolaborasi merencanakan proyek pengolahan makanan secara berkelompok. Ya, tepuk tangan dulu. Kasih aplaus untuk Cinta. Silakan duduk. Ini ya, yang pertama, kalian dituntut agar dapat menganalisis jenis dan manfaat hasil samping hewani, yaitu daging dan ikan. Ya, artinya kamu dapat memilah-milah mana yang termasuk bahan samping hewani dan mana yang termasuk memang benar itu dagingnya, ya, produksi utamanya. Kemudian kalian mampu merancang. Merancang ini artinya merencanakan ide pengolahan hasil samping yang inovatif dan bernilai ekonomi, ya, yang ekonomis. Artinya kalian disuruh membuat resep dari bahan samping ini ya. Misalnya ceker. Kira-kira resep masakan apa dari ceker itu? Bisa dimasak apa? Nanti kalian rencanakan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu berkolaborasi merencanakan proyek pengolahan makanan secara berkelompok. Artinya kalian dituntut agar mampu bekerja sama antar kelompok. Itu namanya berkolaborasi, ya. Nah, sekarang ya, ini kan udah Ibu bentuk nih kalian per kelompok. Ini Ibu ada tugasnya, ya. Ada LKPD-nya di sini. Kalian berapa kelompok? 5, Bu. Ada 5, ya. Ini Ibu kasih, bisa dibaca, ya. Ini kalian jawab, tapi cari jawabannya nanti bisa kalian ambil dari sumber buku yang saya bagikan, ya. Dari sumber buku yang saya bagikan. Kelompok mana yang belum dapat? Kelompok 4. Udah? Dengarkan. Oh, contohnya sini ya. Tulis nama kelompokmu. Kemudian nama anggotanya siapa aja. Kemudian kamu pilih produk samping mana yang akan kamu olah. Kemudian ya, di sini ada nama bahan yang akan kamu olah. Nama olahannya apa? Misalnya ceker setan, misalnya gitu. Kemudian mengapa kalian memilih ide itu? Kalian ungkapkan. Alatnya apa aja, bahannya apa aja, langkahnya bagaimana? Ya. Kemudian kamu menjawab pertanyaan, ya, setelah selesai semua. Bagaimana pandangan kamu terhadap limbah atau hasil samping makanan? Apa satu tindakan kecil yang bisa kalian lakukan di rumah untuk mengurangi pembuangan sisa makanan? Nah, itu kamu kerjakan secara berkelompok, ya. Kemudian ini adalah sumber belajarnya. Ini bisa kamu cari di situ. Kalau misalnya Ya. Bu, Ya, apa itu? kalau misalnya dari kelompok kami makanannya ceker sambal, Boleh. Tapi bahannya itu dari hasil samping hewani. Itu tadi apa aja tadi bahan samping hewani? Ya. Nanti saya juga akan memberikan sumber belajarnya, ya. Nah. Kelompok sana udah ada?
Jam momen. Momen. Apa namanya? Jenis dan manfaatnya. Contoh pangan produk samping adalah kepala ikan, kulit, ceker ayam, dan tulang ikan. Kepala ayam itu juga produk samping ya. Nah ini dia bahan pangan produk samping, bukan kepala ikan, bukan ikannya ya. Bagian kepala ikan dapat diolah menjadi hidangan yang lebih lezat. Kemudian ini kulit sapi. Yang kalian juga bisa pilih, nggak mesti harus dari ayam, dari sapi juga bisa. Contohnya kulit sapi. Kalau ada apa yang mau kalian buat, ya. Kemudian ini ceker ayam. Ya. Kalian tadi kan aku bagi. Kalian bisa cari di ya, apa kandungan gizinya. Kemudian nanti kalian setelah diskusi, kalian bisa mempresentasikannya ke depan masing-masing. Paham ya? Hah? Iya, sebenarnya bisa pakai HP, tapi karena hari ini tidak diperkenankan menggunakan sudah dikeras. Belajarnya dari buku yang sudah diberikan, boleh buka lagi iPhone-nya. Jadi produk atau resep apa saja yang bisa kamu buat dari bahan hasil samping. Silakan, boleh. Kalau ada HP-nya. Tapi yang ada pakai datanya, jangan nggak ada. Dan jangan buka yang lain-lain. Paham ya? Udah? Ya, kalau yang ini kalau selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Iya. Bagi kelompok 1 sudah selesai, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan, maju ke depan. Maju. Jangan takut. Siapa yang jadi moderator? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tinggalkan nama saya dulu kamu. Tinggalkan nama saya dulu. Kami dari kelompok 5 pejabat 1 OPD. Anggota kelompok kami bernama Dina, Melana, Wisnu, Nogi, Michael, dan Hijam. Satu, investasi di efektif pangan. Pilih 2 jenis hasil sampingan dan daging jenis. 1 dari ikan, 1 dari hewan berkaki 4. Carilah informasi mengenai kandungan gizi dan manfaat bagi tubuh manusia. Yang kami pilih yaitu kepala ikan dan tulang ikan.
kalsium fosfor. Manfaatnya untuk kesehatan meningkatkan mata, gigi, dan tulang. Kedua, kami memilih ceker ayam. Kandungan gizinya kolagen, gelatin, dan protein. Manfaat untuk kesehatan menjaga kesehatan kulit. Nama produk yang kami olahan ramen karena rasanya gurih dan murah. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kompor, kaldu sapi, dan udang. Langkah-langkah singkat pembuatannya: masak kaldu, masukkan mie dan bumbu, lalu masukkan ke mangkok dan tambahkan topping. Setelah menyelesaikan diskusi ini, bagaimana pandangan mahasiswa atau topping makanan? Ada satu tindakan kecil yang bisa kalian lakukan di rumah untuk pembuangan sisa makanan. Manfaatnya hasil sampingan makanan. Ya, presentasi kelompok kami. Kurangnya, salam dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi kelompok berapa lagi? Ya, silakan Cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Julia. Kami akan menjabarkan hasil dari diskusi kami mengenai menjadi rupiah atau pengolahan hasil samping hewani. Kami dari kelompok 3 bernilai ingin manfaat untuk kesehatan, yaitu menjaga kulit seperti mencegah kerutan dan mencegah keroposnya tulang manusia. Nama produk olahan yang kami pilih yaitu adalah ceker cah paprika nanas. Kami memilih ide ini karena kami menyukai rasa dari ceker cah paprika nanas ini, dan dari segi nilai jual masih tergolong dengan harga murah, seperti satu porsinya seharga Rp25.000. Alat dan bahan tambahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan tersebut, alatnya ada wajan, sudip, dan tempat untuk penyajian makanannya. Bahan-bahan yang kami pilih yaitu ada 500 gram ceker ayam, 1 buah paprika hijau, 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong, dan 2 siung bawang putih, 100 gram nanas, 1 sendok makan saus tiram, dan 250 cc air. Langkah-langkah singkat pembuatannya: yang pertama, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum, lalu masukkan paprika, aduk sampai berubah warna. Yang kedua, masukkan potongan ceker dan nanas. Setelah ceker berubah warna, tambahkan saus tiram, kecap, dan air. Dan yang ketiga, Hasil samping kepala ikan. Kandungan gizi utama asam lemak omega 3 dan protein tinggi dan kolagen. Manfaat untuk kesehatan baik dikonsumsi. Terus jenis hasil samping dari kulit sapi, kandungan gizi utama, protein tinggi, lemak serta mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Manfaat untuk kesehatan mendukung kesehatan tulang sendi. Tulang sapi ayam, kandungan gizi utama kalsium, protein, dan kolagen. Manfaat untuk kesehatan kekebalan tubuh. Jenis hasil samping ceker ayam, kandungan gizi utama, protein, zat gelatin. Manfaat untuk kesehatan, memperkuat sendi. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah? Duduk korban. Terima kasih atas setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kalian sudah tahu manfaat daripada hasil samping hewani ya. Bisa kamu olah menjadi produk yang lebih menguntungkan, baik ekonomis dan untuk lingkungan kalian karena tidak menyebabkan sampah kembali, ya kan? Tadi tidak ada yang memilih usus ayam, padahal itu banyak sekali ya digunakan, misalnya bisa untuk sambal, keripik, sate ya. Tapi tidak ada tadi yang memilihnya itu. Sekarang kita dapat menyimpulkan ya bahwasanya produk samping daripada hewani ini bukan merupakan limbah untuk lingkungan, tetapi dapat menjadi cuan ya. Dari materi ini kira-kira ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Udah paham semuanya? Iya. Jadi untuk minggu depan kita langsung saja prakteknya ya. Bisa dibawa bahan dan alatnya yang akan kalian gunakan untuk membuat proyek yang sudah kalian rencanakan hari ini. Ya, siap-siap kerja timnya minggu depan Ibu harapkan ya. Sekarang kita merefleksikan dulu pembelajaran hari ini. Di sini Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Ya. Ini kesimpulannya ya. Hasil samping hewani bukanlah limbah melainkan sumber daya. Kemudian ini ada pertanyaan. Coba siapa namanya? Cindy. Ibu tanya, apa yang kalian rasakan saat belajar hari ini? Senang, seru, dan mendapatkan ilmu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Silvi. Oh, Cindy. Lupa Ibu. Dah? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Ya. Kemudian pelajaran dan hal apa yang kalian dapat saat pembelajaran hari ini? Ada yang mau refleksikan ilmu apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya? Coba. Pengolahan sumber daya. Apa? Pengolahan dari limbah hewan. Iya, ilmu bagaimana cara mengolah limbah hasil samping hewani menjadi makanan yang lezat. Iya, tepuk tangan dulu. Kemudian yang terakhir, apa yang akan kalian lakukan ke depannya setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Kira-kira kalian ini udah tahu nih cara mengolahnya. Kira-kira ke depan kalian mau ngapain? Apa? Bisa membuat makanannya, mencoba. Iya, bisa mempraktekannya di rumah. Karena pun minggu depan kita mau buat praktek ya, rencana yang sudah kalian buat untuk hari ini. Ya, mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini. Untuk menghidupkan suasana, coba kalian berdiri semua. Coba berdiri semua. Ya, kayaknya tadi udah sibuk ya semuanya persentase, kemudian belajar, mencari sumber. Coba semuanya. Kalau saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki, kalian pegang kepala, pundak, lutut, kakinya ya. Paham ya? 1. Coba Gusti. Iya, jangan terbengong, masih lama malam minggunya. Nanti malam juga libur ya kan. Udah? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan duduk. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.